Hari Raya Idul Fitri baru saja datang. Umat Muslim pun kini dalam suasana sukacita untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan penuh menjalani puasa di bulan Ramadan. Namun, di tengah hiruk-pikuk umat Muslim berbagi kebahagiaan di hari Lebaran, hal mengejutkan pun justru datang dari musisi Virgun Laschild, di mana sang istri secara terang-terangan membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Lantas seperti apakah unggahan Inara Rusli yang membongkar dugaan perselingkuhan sang suami yang berawal dari mimpi yang akhirnya terkuak pengakuan Inara bahwa alasan sang suami berselingkuh lantaran selama 9 tahun pernikahan tidak dicintai oleh sang istri. Benarkah surat pernyataan bermaterai bertanda tangan Virgun pada tahun 2021 lalu yang dibocorkan oleh Inara menguak fakta mengejutkan jika Virgun benar berselingkuh? Dan benarkah Virgun pun sempat menangis lantaran telah mengakui kebodohan yang dilakukan oleh dirinya? Lalu seperti apa postingan yang tersebar di jagat maya yang membuat netizen akhirnya meragukan kehijrahan seorang Virgun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar isu perselingkuhan menghantam rumah tangga Virgun dengan Inara Rusli. Mengejutkannya, Inara pun mengabarkan perselingkuhan sang suami lewat sejumlah unggahan di media sosialnya, di mana ia diduga tengah berselingkuh dengan seorang wanita berinisial TAA. Bahkan, Inara pun sempat membagikan potret serta akun media sosial milik wanita yang diduga berselingkuh dengan sang suami, di mana awal mula perselingkuhan Virgun pun terungkap saat Inara bermimpi sang suami berselingkuh. 16 Agustus 2022 subuh. Allah kasih aku pertanda mimpi. Suami selingkuh. Siangnya ada private account, DM kasih info soal Tina Sarap ini. @tenten_Anissa. Sudah beri kesempatan saat itu ya. Jangan pernah bilang gak dikasih kesempatan. Tulis Ina di dalam unggahannya. Ada apa sebenarnya dengan biduk rumah tangga Virgun dengan Inara? Mengapa Virgun memilih untuk memiliki wanita idaman lain? Benarkah Virgun merasa jika selama menikah dengan Inara, ia pun tidak merasa dicintai sepenuhnya? Ya, dalam unggahan selanjutnya, Inara pun tampak membahas mengapa dirinya rela mengenakan cadar, di mana tidak lain karena senyum dan auratnya hanya ditujukan kepada sang suami. Tapi sayangnya, sikap cinta Inara justru tidak dibalas baik oleh Virgun, di mana sang suami pun tega berselingkuh dengan alasan tidak merasa dicintai selama 9 tahun pernikahan. Senyum saya sengaja saya halangi dengan masker atau cadar hanya untuk dia, agar suami tahu bentuk cinta saya sama dia. Tulis Inara membalas pesan salah satu fansnya, tapi dia main perempuan, dengan alasan bahwa dia tidak pernah merasa dicintai sepanjang hampir 9 tahun pernikahan kita. Sambung Inara. Ya, Virgun dengan Inara Rusli menikah pada Desember 2014. Sebelum menikah, ia pun memutuskan untuk menjadi mualaf, lantaran dirinya mengaku tertarik dengan agama Islam setelah banyak berbincang dengan kakak Inara. Bahkan, keharmonisan pasangan ini pun kerap membuat iri warganet,
layaknya lirik-lirik lagu yang dituliskan oleh Virgun bertemakan cinta. Namun kini, sepertinya cinta mereka pun justru dipertaruhkan karena dugaan perselingkuhan Virgun yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Virgun yang diketahui sudah mulai berhijrah mengakui bahwa di Ramadan tahun ini banyak sekali peristiwa yang membuatnya menangis atas kebodohan yang telah dilakukannya. Benarkah pengakuan tersebut sebagai bentuk penyesalannya terhadap dugaan perselingkuhan yang dituduhkan oleh sang istri? Banyak banget spesial, gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri, banyak deh pokoknya. Luar biasa lah Ramadan bulan ini nih, penuh air mata. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih, lebih banyak karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue, bisa ketemu sama keluarga gue ngomongin hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu karena udah sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue salah bersikap gimana udah bisa akhirnya refill lah di bulan Ramadan ini, dan ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya dan kembali fitrah ya. Lalu benarkah lewat surat pernyataan bermeterai bertanda tangan Virgun pada 2021 lalu yang juga dibocorkan oleh Inara menguak sebuah fakta mengejutkan jika sang suami benar tengah berselingkuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun rupanya fakta lain pun juga terungkap, di mana sebelumnya Virgun pun sempat membuat sebuah surat pernyataan dan mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain sudah cukup lama. Tak hanya itu, ia pun juga mengaku siap untuk menjalani proses hukum serta menceraikan Ina bila kembali berselingkuh seperti yang tertera dalam surat pernyataan bermeterai dan juga bertanda tangan Virgun yang diunggah oleh Inara. Dengan surat ini menyatakan, saya Virgun Teguh Putra mengakui, selama masih dalam status menikah dengan saudari Ina Idola Rusli, bahwa benar telah melakukan hubungan asusila selayaknya suami istri yang dilarang oleh agama dan pemerintah dengan saudari Austina Tenri Ajeng Anissa. Tulis Virgun lewat surat pernyataan yang terungkap. Terhitung sejak tanggal 27 September 2021. Dan apabila di kemudian hari saya terbukti mengulangi perbuatan asusila yang melukai harkat dan martabat istri dan keluarga, saya siap untuk diproses secara hukum Islam dan juga diproses sesuai dengan hukum Indonesia, sesuai dengan pasal 284 tentang perzinahan dan menceraikan istri saya, memberikan nafkah sebesar 40 juta rupiah per bulannya, dan memberikan hak asuh ketiga anak kami. Lanjut, isi surat pernyataan Virgun. Iya, gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, apalagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet gitu. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal mah nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga, tapi ya gue mencoba untuk kasih pengertian itu ke keluarga gitu. Kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma kelihatannya aja kayak bersenang-senang nggak. Ya saya lihatnya bahwa memang istrinya saat ini mungkin dalam kondisi mengungkapkan rasa kecewa, rasa amarah gitu ya.
Jadi langsung to the point memposting lalu men-tag nama seseorang yang menurutnya punya keterlibatan hubungan dengan suaminya saat ini. Biasanya gini ya, kalau sampai sesuatu itu diungkapkan secara gamblang di publik, pasti sebelumnya ada masalah-masalah yang mereka alami yang tidak terselesaikan. Yang namanya istri pasti punya firasat, ya, punya perasaan-perasaan yang entah perubahan-perubahan yang tadi terjadi antara sikap mereka berdua, terutama perubahan perilaku suaminya ke dia gitu ya, yang mungkin bisa jadi ini tidak terselesaikan di awal dengan baik gitu. Jadi menumpuk gitu, apalagi kan sempat istri mengungkapkan bahwa saya dimimpikan gitu lah. Lalu juga ada yang mengkonfirmasi tentang berita itu gitu. Jadi tuh kayaknya pada akhirnya kayak efek bola salju yang semakin besar. Lalu ini kayak bom waktu lah istilahnya gitu ya. Ini tinggal nunggu meledak aja. Pada akhirnya ini jadi kayak ke-trigger bahwa ya, saya yakin sekali bahwa istrinya saat ini sebelum melakukan postingan itu sudah memikirkan ya. Tapi kembali lagi kita berusaha mengerti bahwa kondisi emosi seseorang memang bisa mempengaruhi tindakan-tindakan yang dia ambil saat ini gitu. Bisa jadi memang saat ini dia dalam kondisi yang sangat sulit untuk bersikap rasional atau berpikir dampak jangka panjangnya gitu ya, efektif atau enggak untuk jangka panjang. Dia hanya betul-betul melakukan secara impulsif dorongan emosi saat itu. Perselingkuhan itu terjadi pada dasarnya karena ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Entah itu menyangkut pure internal dirinya sendiri atau konflik-konflik yang ada dalam rumah tangganya. Nah, ketidakmampuan menyelesaikan ini, maka dia seperti mencari pengalihan atau pelarian yang sifatnya instan, sifatnya mudah. Ya, manusiawi, setiap orang pasti berusaha mencari rasa nyaman gitu ya. Kalau dia merasa tidak mampu menyelesaikan itu, berupaya mencari solusi-solusi yang praktis. Selain surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani olehnya saat ketahuan berselingkuh di tahun 2021 lalu, bukti-bukti dugaan perselingkuhan lainnya pun terus dibongkar oleh sang istri. Seperti salah satunya struk debit pembelian cincin emas senilai 5 juta rupiah. Bahkan yang cukup mencengangkan, Inara pun memperlihatkan pengeluaran Virgon yang diduga untuk sosok orang ketiga, di mana pengeluarannya dari Juli 2021 hingga Agustus 2022. Bahkan yang mengejutkannya, dari hasil mutasi rekening, bapak 3 anak itu pun secara diam-diam telah menghabiskan uang yang cukup fantastis sebesar 181 juta rupiah hanya demi untuk wanita berinisial TAA. Yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanahin untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Lalu, seperti apa pula postingan yang tersebar di jagat maya yang membuat netizen meragukan atas kehijraan seorang Virgon yang selama ini menjadi idolanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Jika menelisik lebih dalam mengenai karya-karya Virgon, single bertajuk Surat Cinta untuk Starla yang booming pada tahun 2017 silam, diakuinya jika lagu tersebut didedikasikan untuk sang anak sebagai bentuk rasa sayang dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.
Namun, hal tersebut seakan terlihat berbanding terbalik dengan sikap yang ditujukan kepada sang istri yang diduga memiliki wanita idaman lain. Anak-anak juga gue lebih banyak quality time sama anak-anak, lebih karena gue love language gue tuh ke mereka tuh physical touch ya. Gue suka ngusel mereka, gendong-gendong, cium-cium mereka, jadi yang itu kan butuh kehadiran fisik ya. Jadi akhirnya lumayan banyak keisi lah gue bulan ini main sama mereka di rumah, yang ulan jalan sekedar untuk potong rambut gitu, motong rambut mereka, mandiin mereka gitu pagi sama sore, nyiapin dandanin anak-anak sekolah gitu-gitu sih terpenuhi. Oh masih anak-anak sih sebenarnya lebih 70-30 ya. Untuk intervensi masalah pendidikan segala macam gue lebih serahin ke ibunya, karena ibunya pinter banget. Gue blow on soalnya di rumah. Sekolah juga nggak tinggi amat, dan dia lebih intelektual lah dari segala macam. Parenting belajar juga lebih keras dia, karena otak gue dipakai buat berkarya dan nyari uangnya. Nah sedangkan dia sekolahnya segala macam bisa works banget gitu untuk ngurus anak-anak dengan segala keriuhannya. Jadi tugas gue hanya provide, dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macam. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gue tuh laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu, dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Semua tentang ibu si ayah mah nomor berapa lah gitu bisa dibilang. Tapi paling enggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak sebanyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti, oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak, bukan karena apa, tapi hasil kerja keras dia, itu aja sih. Meski hingga kini Inara pun belum memberikan klarifikasi atas kebenaran mengenai isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, tapi nyatanya netizen pun sudah terlanjur meragukan akan hijrahnya seorang Virgon. Mengingat pesan-pesan chat yang kini viral di media sosial yang diduga berasal dari Virgon membuat warganet pun juga merasa kecewa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.